Welcome Smart Investor to my channel Nizar Imam. Jadi di episode kali ini teman-teman ya, sebelum saya mulai videonya, saya ingin mengucapkan buat teman-teman semua selamat lebaran ya. Mohon maaf lahir dan batin kalau misalnya saya ada salah selama saya buat video, saya mohon maaf ya teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas saham BBRI yang beberapa minggu lalu itu sangat ramai dibicarakan ya, karena harganya tiba-tiba turun dan tiba-tiba naik. Di video kali ini saya akan coba buat pembahasannya dengan komprehensif ya. Jadi kita akan bahas dari segi grafiknya seperti apa, financial rasionya seperti apa, harga wajarnya seperti apa, dan saya akan juga tambahkan sedikit pembahasan tentang teknikalnya ya. Jadi kita bisa dengan komprehensif tuh buat investing plan-nya seperti apa. Oke, nggak usah panjang lebar lagi, kita langsung mulai aja videonya, langsung aja, let's go. Oke teman-teman, jadi yang pertama ingin saya sampaikan, saya perlihatkan sama teman-teman semua itu adalah grafik dari RTI ini ya. Nah, ini kita bisa lihat dari grafik ini adalah gambaran pendapatan selama kuartal 1 2020 kemarin ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, pendapatannya itu sebenarnya masih on track teman-teman ya. Tapi kita sudah bisa melihat bahwasannya corona itu sudah memberikan dampak terhadap BBRI ya. Kita bisa lihat turunnya NPM di sini ya. Artinya apa? Artinya laba bersihnya yang biru ini kalau dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2019 itu lebih kecil ya. Seperti itu. Nah, yang kita jadi pertanyaan itu sekarang seperti apa ke depannya? BBRI itu di kuartal 2, kuartal 3 dan seterusnya itu seperti apa di saat krisis seperti ini. Nah, itu akan saya jawab teman-teman ya. Tapi untuk menjawab itu kita perlu tahu apa yang akan dilakukan BBRI ke depannya. Nah, kita akan lihat news nih ya. Kita akan lihat news di sini. Ini topiknya tentang restrukturisasi kredit Bank BRI ya. Jadi Bank BRI ini sedang mau melakukan restrukturisasi kredit ya. Kalau teman-teman mungkin sering dengar itu adalah Bank Jangkar. Jadi Bank Jangkar ini apa? Bank Jangkar ini adalah ya seperti semacam perpanjangan tangan dari pemerintah untuk menyalurkan likuiditas ya teman-teman. Nah di sini kalau teman-teman itu adalah seorang debitur di BRI ya, teman-teman punya pinjaman ya terus untuk buat usaha. Nah kalau misalnya omset teman-teman itu turun 50%-an ya, teman-teman itu bisa mengajukan penundaan pembayaran bunga selama 6 bulan ya. Bahkan ada yang sampai 12 bulan kalau misalnya omsetnya turun 70% ya. Kalau omsetnya turun 30% aja cuma perpanjangan tenor ya, seperti itu. Nah, ini dari segi debitur memang sangat bagus teman-teman ya. Pasti enak lah dapat keringanan seperti ini ya. Tapi kalau dari segi BBRI-nya mungkin ini bisa menjadi ya hambatan dalam BBRI untuk mencapai profitability yang sangat bagus ya. Biasanya kan bagus kan. Nah mungkin di tahun ini enggak. Kenapa? Karena tentu saja BBRI itu kan uangnya dapatnya dari bunga pinjaman ya. Tapi di saat seperti ini pinjamannya itu bunganya itu ditahan, ditangguhkan. Artinya ya profitability-nya pasti turun dong. Nah itulah yang kita lihat dari news ini. Nah pertanyaan berikutnya teman-teman ya, kira-kira BBRI siap nggak? Kira-kira BBRI sanggup nggak untuk menjadi ya Bank Jangkar ya? Kira-kira bisa nggak menahan kerugian atau ya profitability yang berkurang selama beberapa kuartal ke depan? Oleh karena itu saya akan melihat rasio finansialnya ya. Kita akan lihat di bri.co.id ya, resmi datanya ini ya. Nah kita akan lihat bagian investor, kemudian ke investor relation ya. Teman-teman ikuti ya. Jadi kita bisa datanya itu bisa sama yang kita pakai. Nah, kemudian kita bisa lihat di corporate reports. Kita pakai di corporate presentation ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada Q1 2020 financial update presentation ya. Ini adalah yang terbaru. Teman-teman unduh aja. Nah, hasilnya nanti kira-kira seperti ini. Teman-teman langsung ke bagian financial ratio yang BRI only ya. Nah, kita akan coba lihat. Ini ada beberapa rasio yang ingin saya highlight ya. Terutama ini yang pertama adalah loan to deposit ratio ya. Ini. Kita bisa lihat perbandingannya antara kuartal 1 2020 dengan kuartal 1 2019. Ini sebenarnya kalau secara likuiditas, ini mencerminkan likuiditas ya. Ini sebenarnya BBRI nggak ada masalah ya, karena tetap di range 90%-an. Jadi semakin tinggi semakin nggak liquid ya di sini ya, di LDR ini ya. Artinya apa? Artinya resiko BBRI ini gagal bayar itu masih sangat jauh menurut saya ya. Gitu. Tapi di rasio yang lain ketika saya lihat itu resikonya ke depan itu mulai kelihatan ya. Kita bisa lihat dari sini. Pertama, NIM, net interest margin. Teman-teman perhatikan baik-baik ini ya. Dari 2015 sampai
yang kuartal pertama 2020 ini adalah yang paling rendah, titik terendah NIM. NIM ini apa sih? NIM ini adalah pendapatan dari bunga ya. Nah, ini menurut saya di kuartal ke depan akan makin turun, teman-teman. Kenapa? Karena ya seperti yang kita bahas sebelumnya tadi ya, bunga-bunga itu ditangguhkan. Artinya pendapatan dari bunga itu akan makin kecil. Ini angkanya akan makin kecil ke depannya ya. Seperti itu. Kemudian kita lihat di sini di earning asset provision ya. Nah, ini yang menurut saya cukup baik menurut saya. Ini kalau bahasa Indonesia CKPN ya. Jadi CKPN itu apa? CKPN adalah cadangan kerugian penurunan nilai ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada peningkatan yang cukup drastis dari yang biasanya 3%-an menjadi 5%-an. Artinya apa? Artinya di sini bisa menggambarkan bahwa sebenarnya manajemen BRI ini sudah mulai mempersiapkan diri dengan krisis ini ya. Jadi dia menambah cadangan kerugiannya ya. Ini cukup banyak loh penambahannya ya. Nah, kemudian kita lanjut ke NPL ya. Kita bisa lihat di sini juga ini adalah yang terbesar sepanjang 2015 sampai sekarang ya. 2,81 ya. Nah, kemudian kita bisa lihat ROE-nya nggak ada masalah ya. Kenapa ini? Karena ya equity-nya sebenarnya karena dia bayar dividen ya. Jadi ROE-nya naik ya. Tapi kita bisa lihat di sini total CAR ya. Capital Adequacy Ratio, dan ini juga paling rendah selama 2015 sampai sekarang ya. Ini terendahnya minimal 8% ya. Kalau di bawah 8% bank itu dilikuidasi ya. Nah, seperti itu. Jadi dari financial ratio yang saya bacakan ini, kesimpulannya BBRI sebenarnya masih banyak tantangan ke depannya ya. Kuartal 2, kuartal 3, apalagi dengan adanya restrukturisasi hutang ini ya. Tapi teman-teman nggak usah terlalu khawatir. Kalau ada yang bilang BBRI mau ke 50, mau ke gocap, itu tebar fear ya teman-teman ya. Itu cuma nakut-nakuti aja biar mereka bisa ambil BBRI di harga bawah ya. Nah, kalau misalnya dari sini saya juga bisa bilang BBRI ini too big to fail, artinya terlalu besar untuk kolaps ya. Teman-teman bisa lihat sendiri rasio-rasionya di sini seperti apa, dan BBRI ini kita sama-sama tahu ya kalau ini adalah perbankan dengan aset terbesar ya. Oke. Jadi kesimpulannya dari financial rasionya seperti itu. Lalu target kita seperti apa di BBRI ini? Nah, sebenarnya saya ingin menyampaikan teman-teman terlebih dahulu, ini adalah video YouTube saya ya April ya, 5 April 2020 ya. Di sini saya buat prediksi BBRI ya dengan pendekatan benchmarking pada saat krisis sebelumnya ya. Nah, kita bisa lihat prediksi saya itu BBRI itu akan ke 2165 ya. Dan akhir-akhir ini itu terakhir terendah kemarin itu 2170 ya. Kira-kiranya istilahnya mantul ya. Artinya apa? Artinya di titik ini mungkin sebagian investor itu juga berpendapat bahwa harusnya BBRI itu nggak lebih rendah dari ini. Nah, oleh karena itu saya penasaran, saya hitung harga wajarnya ya. Saya hitung harga wajarnya dengan residual income seperti biasa ya, dan hasilnya sama teman-teman ya, 2159, sekitar 2160 ya. Nah, ini datanya adalah data yang terbaru, Q1 terbaru ya. Kalau teman-teman mau lihat datanya ya, nanti download aja, linknya ada di deskripsi ya. Ini saya nggak otak-atik, nggak aneh-aneh, nggak rekayasa, memang hasilnya seperti ini ya. Harga wajarnya ada di 2160 ya, kemudian mantul ya. Nah, kita bisa lihat di sini ini teman-teman ya, 2160 mantul kemudian. Nah, artinya apa? Ini berpengaruh terhadap investing plan kita. Kalau teman-teman seorang investor, ini berarti harganya sudah nggak murah lagi. Harusnya teman-teman lihat video saya kemarin belinya di 2100-an ini dong, harusnya ya. Nah, ini kalau sekarang ini ya udah nggak terlalu murah. Tapi teman-teman harus perhatikan, ini adalah BBRI ya, saham yang too big to fail. Artinya kalau teman-teman mau nyicil ya bisa aja. Yang penting jangan terlalu agresif, karena ya kita tahu sendiri, kita sudah bahas di depan tadi, kalau misalnya outlooknya saham perbankan ini masih kurang bagus ya. Itu investing plan-nya, nyicil nggak apa-apa, tapi jangan terlalu agresif karena masih bisa turun melihat outlook-nya. Itu adalah kesimpulannya. Nah, untuk trading ya, untuk investing tadi kan sudah saya sebut, ini sekarang untuk trading kita bisa lihat ini adalah tren penurunannya ya, terus kemudian melambat seperti ini. Nah, kalau teman-teman trading itu pasti simple ya untuk mengambil keputusan ya. Beli itu kalau buy on breakout, lewat breakoutnya, lewat resisten trendline-nya, atau buy on weakness. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman lihat BBRI ini 3 candle ya, itu bergerak di atas garis merah ini, mungkin teman-teman bisa pertimbangkan beli ya, nge-swing ya. Tapi kalau ini nggak jadi lewat, turun lagi, ya siap-siap aja. Mungkin ya
teman-teman mungkin yang trading juga tahu kalau di sini di area 1800 itu ada gap. Ini ya, di sini. Teman-teman mungkin yang trading tahu ya. Jadi mungkin bisa aja ke sana, ya bisa. Loh, tapi kan saya tadi memprediksinya 2160. Nah, teman-teman, itu catatannya Excel saya ini menggunakan data kuartal 1 dan ini adalah present value modelnya ya, bukan future value ya. Ya kalau misalnya BBRI di kuartal kedua nanti ya, net income-nya turun ya bisa saja nilai wajarnya itu turun lagi teman-teman ya. Bisa seperti itu ya. Jadi untuk itu saya kembali tegaskan untuk kesimpulannya, kalau teman-teman investing bisa nyicil tapi jangan agresif, outlook-nya masih kurang oke. Nah itu ya. Jadi teman-teman itu saja yang ingin saya sampaikan. Kalau teman-teman suka ya jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan di share juga ya. Dan jangan lupa follow IG saya karena mungkin minggu ini saya akan buat Zoom meeting lagi personal, private ya. Kita bisa ngobrol, konsultasi, diskusi apapun itu ya. Nah oleh karena itu follow Instagram saya. Oke, gitu aja lah. Karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.